Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kenalkan, nama saya Ainun Azhara, ingin menjelaskan materi tentang peran guru. Guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Peran guru sebagai pendidik berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut. Guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar dalam kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti motivasi, kematangan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Agar pembelajaran memiliki kekuatan yang maksimal, guru-guru harus senantiasa berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat yang telah dimilikinya ketika mempelajari materi standar. Guru sebagai pembimbing. Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Sebagai pembimbing, guru sebagai pemimpin. Guru diharapkan mempunyai kepribadian dan ilmu pengetahuan, dan guru menjadi pemimpin bagi peserta didiknya. Guru sebagai pengelola pembelajaran. Guru harus mampu menguasai berbagai metode pembelajaran. Selain itu, guru juga dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilan agar supaya pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tidak ketinggalan zaman. Perkenalkan, nama saya Desi Ramayati. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peran guru sebagai model dan teladan. Merupakan model atau teladan bagi para peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Perilaku guru sangat mempengaruhi peserta didik, tetapi peserta didik harus berani mengembangkan gaya hidup pribadinya sendiri. Guru yang baik adalah yang menyadari kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan apa yang ada pada dirinya, kemudian menyadari kesalahan ketika memang bersalah. Peran guru sebagai anggota masyarakat merupakan peranan guru sebagai komunikator pembangunan masyarakat. Seorang guru diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang yang sedang dilakukan. Guru perlu juga memiliki kemampuan untuk berbaur dengan masyarakat melalui kemampuannya, antara lain melalui kegiatan olahraga, keagamaan, dan kepemudaan. Peran guru sebagai administrator merupakan seorang guru yang tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Guru akan dihadapkan pada berbagai tugas administrasi di sekolah. Oleh karena itu, seorang guru dituntut bekerja secara administrasi teratur. Peran guru sebagai penasehat merupakan seorang penasehat bagi peserta didik juga bagi orang tua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat. Perkenalkan, nama saya Erika Aldewinanda. Saya akan menjelaskan peran guru sebagai pembaharu atau inovator. Di sini guru dapat menerjemahkan kebijakan dan pengalaman yang berharga ke dalam istilah atau bahasa modern yang akan diterima oleh peserta didik, dan juga sebagai jembatan antara generasi muda dan generasi tua. Lalu, peran guru sebagai pendorong kreativitas. Kreativitas ditandai dengan adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu. Maka dari itu, gurulah yang mendemonstrasikan dan menunjukkan proses tersebut kepada peserta didik, sehingga peserta didik terdorong untuk menciptakan sesuatu tersebut. Peran guru sebagai emansipator. Guru dapat dikatakan sebagai emansipator jika ia bisa membangkitkan kembali percaya diri peserta didik yang dulunya mengalami berbagai kesulitan. Peran guru sebagai evaluator. Guru dapat melakukan evaluasi atau penilaian terhadap peserta didik, di mana evaluasi ini merupakan aspek penting dalam pembelajaran. Dalam evaluasi ini harus dilakukan prosedur yang jelas, di mana meliputi 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Peran guru sebagai kulminator. Di sini,
Guru adalah orang yang mengarahkan proses pembelajaran secara bertahap, dari awal hingga akhir, atau yang biasa disebut dengan kulminasi. Kulminasi merupakan suatu tahap yang memungkinkan peserta didik dapat mengetahui kemajuan belajarnya. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nabila Hasanah. Saya ingin menjelaskan tentang peran guru dalam pembelajaran. Dalam hal ini, guru harus kreatif, profesional, dan menyenangkan dalam memposisikan diri sebagai pertama, orang tua yang penuh kasih sayang kepada peserta didiknya. Kedua, teman untuk tempat mengadu dan mengutarakan perasaan bagi peserta didik. Ketiga, membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan dengan orang lain secara wajar dan mengembangkan kreativitas. Adapun masalah yang biasanya muncul menimpa bidang pendidikan sangat beragam dan tergolong berat, mulai dari sarana-prasarana pendidikan, tenaga pengajar yang kurang, kondisi sekolah yang memprihatinkan. Maka tidaklah aneh kalau kondisi pendidikan kita jauh dari harapan. Perkenalkan, nama saya Lilik Triwidianingsih. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peran guru dalam pendidikan. Guru sebagai mediator kebudayaan. Di sini guru sangat berperan penting terhadap pewarisan kebudayaan Indonesia, di mana guru diwajibkan untuk memberikan, mengajar, membimbing pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada murid-muridnya. Guru sebagai pembimbing, di mana inti dari pembimbing yaitu mendidik. Guru diwajibkan untuk membantu anak muridnya mencapai kedewasaan secara optimal. Saya Amir Atolajah. Di sini saya akan menjelaskan tentang guru sebagai mediator antara sekolah dan masyarakat. Peranan ini mengandung arti bahwa kelancaran hubungan antara sekolah dan masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab bagi seorang guru. Lancar tidaknya hubungan tersebut tergantung pada tingkat kemampuan guru dalam memainkan peranan ini. Maka, guru seharusnya mampu, yang pertama, memberikan penjelasan-penjelasan kepada pihak masyarakat tentang kebijaksanaan pendidikan baik yang sedang berlangsung maupun yang akan datang. 2. Menerima usul-usul dan pertanyaan dari pihak masyarakat tentang pendidikan. 3. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan antara sekolah dan masyarakat, khususnya bagi orang tua murid. 4. Bekerja sama dengan berbagai pihak di masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan. Yang 5. Menyelenggarakan hubungan yang sebaik-baiknya antara sekolah dengan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pendidikan. Lalu yang ke-6, guru merupakan suara sekolah di masyarakat dan suara masyarakat di sekolah. Perkenalkan, nama saya Monika Ria Rahayu, guru sebagai administrator dan manajer kelas. Sebagai administrator, seorang guru harus dapat menyelenggarakan program pendidikan dengan sebaik-baiknya. Guru harus mengambil bagian dalam perencanaan kegiatan pendidikan, menyusun, melaksanakan, mengawasi, serta menilai kegiatan-kegiatan pendidikan. Kemudian, guru sebagai suatu anggota profesi. Pekerjaan guru sebagai suatu anggota profesi artinya guru merupakan seorang yang ahli. Sebagai anggota suatu profesi, maka guru harus memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan tertentu, yaitu keterampilan keguruan. Kemampuan untuk membimbing murid merupakan salah satu aspek keterampilan profesi guru. Menurut Sudirman menyatakan bahwa ada 9 peranan guru dalam kegiatan bimbingan konseling. Yang pertama, informator. Yang kedua, organisator. Yang ketiga, direktor. Yang keempat, inisiator. Yang kelima, transmitter. Yang keenam, fasilitator. Yang ketujuh, mediator. Dan yang kesembilan, evaluator. Perkenalkan, nama saya Zahra Supia Zulpah. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru sebagai pembimbing. Guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya. Membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka. Sehingga dengan ketercapaian itu, ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. Siswa adalah individu yang unik. Artinya, tidak ada 2 individu yang sama. Di samping itu, setiap individu
juga adalah makhluk yang sedang berkembang. Irama perkembangan mereka tentu tidaklah sama juga. Perbedaan itulah yang menuntut guru harus berperan sebagai pembimbing. Tugas guru adalah menjaga, mengarahkan, dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Inilah makna peran sebagai pembimbing. Jadi, inti dari peran guru sebagai pembimbing adalah terletak pada kekuatan intensitas hubungan interpersonal antara guru dengan siswa yang dibimbingnya. Perkenalkan, nama saya Nita Nur Adha. Beberapa peran dan tugas guru-guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa, yang kedua membantu konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling, yang ketiga, mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konselor. Yang keempat, menerima siswa alih tangan dari konselor, yaitu siswa yang menuntut konselor memerlukan pelayanan khusus. Yang kelima, membantu mengembangkan suasana kelas dan hubungan guru antar siswa dan hubungan siswa antar siswa. Yang keenam, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa. Yang kedelapan, membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling, serta upaya tindak lanjutnya. Kesimpulannya, seorang guru mempunyai 3 tugas pokok. Yang pertama, tugas profesional, yang kedua, tugas manusiawi, dan yang ketiga, tugas kemanusiaan. Ketiga tugas ini, jika dipandang dari segi anak didik, maka guru harus memberikan nilai-nilai yang berisi pengetahuan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Salah satu dari sekian banyaknya dampak ketika tidak terlaksananya peran dan fungsi guru secara maksimal, misalnya tidak terbinanya akhlak dan moral siswa, berbagai kebiasaan buruk siswa seperti tidak berlaku disiplin dari berbagai peraturan yang telah disepakati bersama, malas, tidak berlaku sopan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, beberapa peran dan tugas guru merupakan sebuah keharusan untuk diimplementasikan walaupun memerlukan pemikiran dan pengorbanan yang lebih banyak.